semuanya. Kalian tahu nggak sih, nanti di November 2024 bakalan diadakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, Kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah yang ikut serta dalam pilkada serentak tersebut. Nah, pastinya bakal calon yang akan memimpin Kabupaten Lebak di periode berikutnya. Mau tahu siapa sosok tersebut? Yuk ikut kita! Saya Sanuji Pentamarta, alhamdulillah sudah menyelesaikan magister, sarjana S2, dan sudah berangkat haji, alhamdulillah. Putra 5, menantu 1, cucu dan sudah 2. Hari-hari ini saya menjadi wakil wali kota Cilegon. Ini tahun ke-4 ya. Kemungkinan ini tahun terakhir karena November 2024 nanti akan ada pilkada lagi seluruh Indonesia. Jadi kemudian saya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten 10 tahun dan menjadi anggota DPRD Lebak 10 tahun. Semuanya 28 tahun saya mengabdi untuk masyarakat Lebak. Insya Allah dengan bekal itu sekarang menjadi wakil wali kota Cilegon. Dengan bekal itu insya Allah saya menyiapkan diri untuk mencalonkan diri Bupati Lebak 2024 insya Allah. Ya, saya ini politisi ya, aktivitas saya di politik dan memang mungkin jiwa saya di situ. Kalau politik itu menurut saya adalah kepedulian. Basisnya politik itu kepedulian. Jadi peduli. Ya, kita sedih melihat orang sedih. Kita tidak suka melihat orang kesulitan. Kita sedih melihat rakyat yang tidak punya ketidakmampuan. Masyarakat yang tertinggal. Ada kemiskinan, ada pengangguran, ada kriminalitas. Ada kondisi sosial yang memprihatinkan. Menurut saya itu panggilan untuk kita bisa selesaikan. Jadi panggilan inilah yang membuat saya susah payah tetap di politik. Karena politik itu adalah kekuasaan, kepimpinan, pemerintahan, pelayanan, pembelaan, perlindungan, mensejahterakan dan mencerdaskan. Itu politik situ. Kalau visi misi resmi nanti akan diserahkan ke KPU ketika pendaftaran. Ketika sudah ada pasangan. Tapi bahan dasarnya dari pikiran saya. Saya singkat menjadi Lebak Emas. Ekonomi maju, adil, sejahtera. Lebak Emas, ekonomi maju, adil, sejahtera. Ekonomi ini sesuatu yang sangat dirasakan. Minimal mereka punya pendapatan, pekerjaan, penghasilan, dan warga kita harus punya mimpi kemampuannya lebih baik. Masa depan ekonominya lebih baik, makmur. Gitu. Adil tentu pemerintah harus menegakkan keadilan. Kalau kekayaan alam ini diolah dengan adil, kekayaan alam ini diolah dengan seimbang, seluruh stakeholder mendapatkan posisi, mendapatkan kesempatan berekonomi, berbisnis, berusaha, maka situasinya akan dinamis. Kita ingin adil. Siapa yang kreatif, siapa yang rajin, semua punya hak yang sama. Sejahtera, tentu ini perintah Undang-Undang Dasar, ya kan? Menurut saya, cara memimpin keluarga yang sukses menjadi bekal untuk memimpin daerah yang sukses. Di rumah ada anak-anak. Anak-anak itu ibaratnya rakyat. Target rumah tangga apa? Anak-anak sejahtera. Anak-anak bahagia, anak-anak betah di rumah. Jadi jadikan kota kita nih kota kebanggaan buat anak-anak Lebak. Kesejahteraan itu paling enggak mengukurnya salah satunya IPM. Salah satunya mengukur kesejahteraan itu dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia. IPM itu unsurnya ada 3. Ya kan? Pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Pendidikan itu menunjukkan kecerdasan. Menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan diri. Pendidikan itu akan membangun kemampuan untuk mengolah sumber daya. Pakaian-pakaian kita makin bagus.
rumah-rumah kita makin berkelas, perkampungan kita sanitasinya makin bagus. Itu awalnya dari pendidikan. Kemudian kesehatan, kita ingin masyarakat kita sehat. Misalnya usia produktif itu disebut usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Yang disebut dengan usia produktif itu usia 15 sampai 64 tahun. Jadi anak Indonesia, anak Lebak di usia 15 sampai 64 tahun itu mesti sehat dan harus produktif. Maka membangun kesehatan menjadi penting. Pola hidup sehat, olahraga dibangun, budaya olahraga, pola hidup sehat, polusi harus dikurangin, penghijauan harus diperbanyak, hutan, taman kota harus diperbanyak, rumah-rumah sanitasinya cukup. Nah, yang terakhir adalah ukur kesejahteraan dengan daya beli. Jadi masyarakat harus punya daya belinya meningkat. Daya beli meningkat, punya uang, daya beli meningkat. Maka mereka harus punya penghasilan. Baik aktif income maupun pasif income. Mereka harus punya pekerjaan, mereka harus saving nabung, gitu ya. Masyarakat harus makmur, harus kaya. Karena kita kota, kita kaya, negeri kita kaya, Indonesia. Lebak nih kaya. Saya sih berharap nanti ketika saya sangat ingin infrastruktur jalan tuh bagus ke semua kampung. Sampai ke kampung-kampung jalan tuh mulus lancar. Walaupun jalannya bukan aspal licin, bukan beton, tapi motor tuh sampai ke kampung-kampung lancar. Akses jalan. Yang kedua, akses digital. Sekarang zamannya digital. Nggak boleh lagi ke depan ada daerah blank spot. Paling tidak mungkin Sabtu Minggu itu pariwisata Lebak menjadi pilihan. Kabupaten Lebak harus jadi pilihan pariwisata. Tidak hanya Bandung, Bogor, Puncak, Cianjur. Mungkin 15% kita bisa geser ke Kabupaten Lebak. Punya gunung, taman nasional, sungai, pantai, perkebunan, pertanian. Kita geser orang berwisata. Kalau orang berwisata, masyarakatnya mesti masyarakat pariwisata. Nah, kemudian kita akan masuk industri pengolahan. Seluruh hasil bumi Lebak jangan dijual mentah, harus diolah. Harus punya diolah, diindustrialisasi, dipabrikasi supaya punya nilai tambah. Tidak ada kemajuan kecuali dengan ilmu. Tidak ada kemajuan kecuali dengan ilmu. Anak-anak harus belajar ilmu-ilmu tinggi, ilmu-ilmu terbaik. Di mana di Indonesia pengolahan kopi terbaik? Di mana kopi-kopi terbaik Indonesia yang bisa ngolah kopi? Kopi nggak pernah mati. Lebak cocok kopi. Di mana? Kita kuliahkan, kita sekolahkan, kita magangkan. Setahun, 2 tahun, di sana pulang mereka sudah bawa ilmu. Di sini kita tinggal dorong, kita fasilitasi. Dibangun suasana kondusif, berkembang. Jadi harus belajar di tempat-tempat yang terbaik, belajar di tempat-tempat yang maju. Sampai ke luar negeri kita akan kejar. Saya barusan kedatangan tamu dari salah satu kecamatan pemuda-pemuda. Saya agak terhenyak juga. Ternyata pemuda yang datang ke rumah saya mengatakan bahwa di kampung dia banyak anak-anak pemuda hanya lulusan SD. Paling tinggi SMP. Laki-lakinya, perempuannya, para calon ibunya, remaja putrinya, pemudanya hanya lulusan SD. Ini yang datang ke saya dari 3 orang, 2 lulusan SD. Banyak mereka lulusan SMP. Apa yang mau kita harapkan? Berat pertarungan di masa depan, mereka hanya lulusan SD. Maka minimal SLTA, minimal anak-anak SLTA, mau SMA, SMK, aliyah, hatta paket, mereka harus SLTA. Yang kedua, mereka harus dibekal paket sertifikasi. Sertifikasi apa yang harus dimiliki oleh anak-anak? Anak-anak kita harus bisa nyetir, mengendarai mobil, harus bisa. Itu keterampilan paling mendasar. Anak-anak harus bisa komputer anak kita. Anak-anak kita harus bisa bahasa Inggris. Ya? Anak-anak kita harus bisa public speaking. Anak-anak kita harus bisa digital marketing. Ya, keterampilan dasar harus dibekali. Dilatih dengan baik, dilatih dengan standar, dapat sertifikat. Kabupaten Lebak harus juara. Nggak boleh lagi disebut daerah tertinggal. Event apapun Lebak tampil dan juara. Event apapun naik. Bidang ini sekarang juara terakhir. Besok harus naik 3 peringkat. Olahraga nggak boleh lagi paling buncit. Harus naik 2 peringkat. Naik terus. Pokoknya saya berharap semangatnya event apapun Lebak tampil dan juara. Itu membuat semangat. Harus ada semangat. Pokoknya Lebak nggak boleh tertinggal. Nggak boleh kita menjual daerah tertinggal. Besok makin maju. Singkong. Masa nggak tahu sih?